Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar. Sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran pada pagi ini dimulai. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Sudah cukup ya anak-anakku untuk berdoa pada pagi hari ini. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini sebelum pembelajaran dimulai dan juga sudah berdoa, Bapak mau cek dulu ya, maksudnya absensi yang nggak berangkat siapa aja. Kita Bapak mulai absen dulu ya anak-anakku. Karena berhubung kondisinya masih corona ya, sebagian teman-teman anak-anakku belum bisa berangkat hadir semua, begitu, dalam artian baru berangkat yang beberapa dahulu. Jadi baru beberapa peserta yang berangkat pada kesempatan pagi hari ini. Bapak absen dulu ya. Yang pertama Mas Mail hadir. Oh iya hadir Mas Mail. Kemudian Mas Iqmal hadir. Hadir Pak, ya hadir. Kemudian Mbak Bilkis hadir. Hadir. Kemudian Mbak siapa lagi? Mbak Sofia hadir. Hadir. Saya cek lagi ya. Kalau Bapak lihat-lihat ya hadir semua. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi. Mungkin di sini anak-anak sudah ada yang tahu? Oh, belum. Ya, baik. Bapak akan memberikan atau menyampaikan sebuah materi, yaitu subtema 2, kemudian tema 1, pembelajaran 1, yaitu yang berkaitan berhubungan dengan bermain di lingkungan rumah. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, berhubung di depan anak-anak sudah ada buku paket ya, silahkan anak-anakku Bapak minta tolong buka halaman buka halaman 150 ya, 150. Nah, di situ sebelumnya kan ada bacaan teks ya. Anak-anakku silahkan membaca teks terlebih dahulu pada halaman 150, yaitu tentang ada seorang anak-anak yang bernama Bilkis, Yakia, dan juga bersama Sofia sedang bermain di halaman rumahnya Bilkis. Pada waktu hari itu mereka bertiga teman bersama teman-temannya ingin mengadakan sebuah bermain pada keesokan minggu depannya, yaitu akan membuat sebuah perahu kertas yang terbuat dari kertas seperti itu. Kemudian kita buka halaman selanjutnya, yaitu pada halaman 160 anak-anakku ya. Sudah ketemu anak-anak? Sudah? Pintar. Nah, di situ yuk coba kita perhatikan. Di situ ada, yuk kita lanjutkan ya anak-anakku. Tadi buka halaman berapa? Kalau nggak salah ya, lupa ya Bapak ini buka tadi halaman yang ke 160 ya. Yuk, mari kita, di situ kan ada sebuah lagu yang judulnya apa? Berdayung. Kita nyanyi bersama ya. Lajulah perahuku laju, jangan hirau angin datang, meluncur di air biru, biarkan
bertiup kencang, lajulah perahuku laju, lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju, ke tempat yang aku tuju. Seperti itu anak-anakku ya. Tadi kita baru saja menyanyikan sebuah judul apa? Pintar, yang judulnya Berdayung. Syair dan lagu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, oke anak-anakku ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu jadi seperti ini anak-anak ya. Bapak berikan sebuah contoh. Jadi di sebuah lagu tadi kan ada misalkan di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan yang ke-6. Nah, di sebuah lagu itu tadi kan ada sebuah nada ya. Begitu anak-anak, nada. Ya, ini bacanya kalau sebuah dalam biasanya kita menyebutnya sebuah angka. Tapi kalau misalkan di situ ada lagu dan ada sebuah syair, di situ ini kita menyebutnya dengan nada ya. 1 itu bisa disebut dengan do, re, biar jelas ya anak-anakku, ini do, ini re, mi, terus di sini ada fa, sol, la ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi sebentar ya anak-anakku, Bapak buka buku paketnya terlebih dahulu. Tadi di sebuah buku paket tertera misalkan pada bait pertama ya, Bapak memberikan sebuah gambaran. Bait pertama tadi bertulisan nada apa aja? 3, terus kemudian apa anak-anakku? 2 ya, pintar. Kemudian di sini ada sebuah pembatas ya. Kemudian ada apa lagi? 1, terus 2, terus 3. Nah, kita memberikan sebuah contoh seperti ini saja. Nah, di sini kan ada sebuah nada yang berawalan angka ya. Nada 3 berakhiran dengan titik, 2 berakhiran dengan titik, 1, 2 dan 3. Nah, tadi sebuah nada kita bisa menyebutkan dengan ini mi, ini re, ini do, re, mi ya. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa kalau misalkan ada sebuah nada yang diakhiri dengan titik seperti ini contohnya, dan ini kita bisa menyebutkan dengan 2 ketukan ya, seperti itu, 2 ketukan. Nah, 2 ketukan. Dan kalau misalkan yang di sini ya anak-anakku, itu bisa disebutkan dengan 1 ketukan. Nah, seperti itu. Nah, pada sebuah syair atau lagu kan di situ tadi Bapak sudah menjelaskan itu ada sebuah nada. Nah, nada itu ada yang bisa disebut yang namanya itu nada apa? Yang pertama nada pendek. Pintar sekali, nada pendek anak-anakku. Kemudian ada nada apa lagi? Nada panjang, seperti itu. Jadi misalkan kalau ini kita coba menyanyikan 3 itu tadi bisa dinyanyikan dengan apa? Mi, re. Nah, seperti itu. Jadi nadanya lebih panjang. Dan kalau misalkan yang dibandingkan dengan ini 1, 2, 3 atau bisa disebut dengan do re mi, jadi bisa menyanyikan do re mi ya, seperti itu ya anak-anakku. Mungkin Bapak rasa mungkin anak-anak sudah paham ya. Bapak memberikan sebuah contoh cuplikan dari nada yang berjudul apa? Berdayung ya. Tadi judulnya Berdayung. Seperti itu dan seterusnya, selanjutnya seperti itu. Nah, ya, kemudian yuk kita lanjut membahas sebuah materi, yaitu yang berhubungan dengan sebuah apa? Kita lanjut buka halaman
165 yuk anak-anakku ya, 165. 165 di situ ada sebuah bacaan Bima dan Andika dan kawan-kawan bersama teman-temannya yang berjumlah 3, yang satu temannya bernama Dewa, akan merencanakan membuat sebuah mainan, yaitu yang namanya perahu kertas ya, perahu kertas. Jadi perahu kertas kita anak-anak bertiga ini tersebut tadi membuat sebuah perahu kertas mainannya yang terbuat dari kertas seperti itu. Biar lebih mudah anak-anak pahami ya, Bapak menerangkan kembali, dan ini juga sudah kita bahas tadi, Bapak hapus ya. Kita lanjutkan. Tadi kan ada sebuah Bima ya, Bima, Andika dan Dewa. Nah, di setiap masing-masing anak tersebut membuat sebuah perahu kertas yang berjumlah 2. Nah, ini misalkan ya, perahu kertas berjumlah ada 2 ya, anak-anakku seperti itu. Di sini Andika juga mempunyai membuat ya, maksud Bapak membuat perahu kertas berjumlah 2. Ini juga 2. Dan yang terakhir Dewa juga membuat perahu kertas berjumlah 2 ya, seperti itu. Ya. Nah, kita akan membahas sebuah materi, yaitu perkalian dan pembagian dalam bentuk bilangan cacah. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu apa itu dengan bilangan cacah. Pintar sekali ya. Yang disebut dengan bilangan cacah itu bilangan yang berawalan setelah angka 0 ya. Jadi setelah angka 0 kan bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai hingga tidak terhingga dan seterusnya seperti itu. Misalkan di sini ada sebuah kotak, di sini juga ada sebuah kotak, dan sebuah kotak masing-masing terdapat sebuah kapal kertas. Contohnya ya, ada 2 kapal kertas, 2 kapal kertas, 2 kapal kertas. Coba anak-anak misalnya Bapak berikan gambaran ya, penjelasan 2 kali 2 kali 2 hasilnya berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, seperti itu ya. Kemudian kita membahas tentang perkalian ya, kemudian tentang yang sekarang pembagian. Ini tadi kan sudah 2 kali 2 kali 2 8 ya. Sekarang kita pembagian yuk, coba 8 dibagi 2 berapa anak-anakku? Berapa? 4. Pintar, 4 ya. Kalau misalkan kita balik jadi 4 dikali 2 sama dengan berapa? Sama halnya sama dengan 8, sama yang kita tadi membahas tentang perkalian, hasilnya berapa? 8. Terus kita bagi 8 bagi 2 berapa? 4. Hasilnya 4 pembagian, dan perkalian tadi hasilnya 8. Kita kalikan lagi, kita dibalik, dalam artian hasil dari 8 bagi 2 kan 4. Kita kalikan lagi hasilnya dari ini tadi 4 dikali jumlah setiap kotak ada berapa kapal? Ada 2 kapal, kita kalikan 2, hasilnya berapa? 8. Jadi intinya kita membahas sebuah perkalian pembagian dalam bilangan cacah setelah angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kita kalikan ya, kemudian kita bagi dan kita kalikan kembali, hasilnya sama ya, antara perkalian yang atas ini dan yang bawah, seperti itu anak-anakku. Kemudian Bapak akan memberikan sebuah contoh ya, memberikan sebuah contoh lagi, yaitu yang mengenai dengan perkalian ya. Perkalian sudah tahu ya anak-anakku, perkalian itu tadi yang Bapak sudah jelaskan sebelumnya. Misalkan ada sebuah angka berapa? 8 ya, dikali 1 hasilnya berapa? 8.
Kemudian ada angka 4 kali 1 berapa Mbak Bilqis? 4 kali 1 berapa? 4. Jadi berapapun angka ya, berapapun jumlah angka, entah di depan apa di belakang, jika dikalikan dengan angka 1, hasilnya sama dengan tetap sesuai apa yang di depan. Jadi misalkan 10 dikalikan 1 hasilnya 10. Dan jika misalkan ada sebuah angka dikalikan dengan angka 0, hasilnya tetap berapa Mbak Bilqis? 0. Misalkan kita dikalikan 1000 dikalikan 0 sama hasilnya juga tetap 0. Berapapun sekecil apapun ya, sebesar apapun hasilnya jika dikali dengan 0, maka tetap misalkan sini 1 hasilnya maka tetap 0. Seperti itu anak-anakku, sudah paham? Sudah Pak, alhamdulillah ya. Mungkin baru beberapa materi saja ya, yang dapat sampaikan, dapat jelaskan kepada anak-anakku. Oh ya, dan sebelum kita tutup pembelajaran materi pada pagi hari ini hampir menjelang siang ya. Sebelumnya Bapak akan bertanya kepada anak-anak ya. Tadi kan ada sebuah anak-anak yang berjumlah 3 ya. Tadi kalau nggak salah pada halaman buku paket 160. Di situ kan terdapat 3 anak ya. 3 anak. 3 anak tadi Bima, Andika dan Diwa atau siapa tadi ya. Membuat sebuah kapal. Iya bener, kapal yang terbuat dari kertas. Mungkin seperti ini ya. Nah, di situ yuk coba anak-anak sebutkan apa saja sih barang yang dibutuhkan untuk bermain kapal kertas. Apa aja yang pertama anak-anakku? Kertas, ya pintar sekali. Yang pertama kita membutuhkan sebuah kertas untuk membuat apa? Kapal ya. Kapal berbentuk kertas. Kemudian apa lagi? Ember Pak, ya pintar. Ember yang bertujuannya untuk apa? Ember atau baskom ya. Di sini ada kapal-kapal. Kemudian ada apa lagi? Angin Pak, ya pintar, angin. Nah seperti itu, angin. Kemudian kurang lebih ember, kertas, angin, dan apa lagi? Air, ya pintar, ada sebuah air. Jadi kalau misalkan ada sebuah kapal dan ada baskom atau ember, jika kita masukkan sini sama halnya kita tidak bisa bermain dengan kertas. Maksudnya kapal kertas seperti itu ya. Kalau misalkan kita letakkan di selain baskom bisa nggak Pak? Bisa. Kita letakkan di sebuah sungai kecil ataupun sungai besar, tapi dengan catatan ada sebuah air yang mengalir ya, seperti anak-anak nanti bisa kapalnya mengalir dengan seiring berjalannya air seperti itu ya. Mungkin sudah cukup pembelajaran materi pada kesempatan pagi hari ini. Bapak rasa sudah cukup ya. Kita tadi baru saja belajar tentang apa? Perkalian. Pertama perkalian, kemudian yang kedua apa? Pembagian. Kemudian tentang apa lagi? Pemahaman dan konsentrasi ya, kurang lebih seperti itu. Yang pada dasar intinya kita pembelajaran pembagian dan perkalian, dan juga membaca sebuah sebuah teks ya, sebuah teks atau sebuah cerita seperti itu ya anak-anakku. Tadi kita belajar tentang mengenai maksudnya materi tentang subtema 2 ya, tema 1 dan pembelajaran 1 seperti itu. Mungkin Bapak rasa sudah cukup pada kesempatan pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama atau dengan kepercayaan kita masing-masing. Sikap sempurna berdoa mulai. Ya, sudah cukup kita berdoa. Baik, sebelumnya Bapak tutup. Apabila banyak kesalahan, tutur kata kurang enak di hati anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya kepada anak-anakku ya. Wabil taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain hari.